Selamat malam semuanya. Untuk materi pertemuan kita pada hari ini, kita akan menggunakan video pembelajaran. Untuk materi selengkapnya bisa dilihat pada video berikut ini. Terima kasih. Pada pertemuan ke-12 komunikasi dan negosiasi bisnis ini, kita akan membahas tipe-tipe negosiasi dan model negosiasi. Negosiasi berasal dari kata to negotiate. To be negotiating berarti merundingkan, membicarakan kemungkinan terjadi suatu kondisi atau menawar. Sedangkan negotiation berarti menunjukkan suatu proses atau aktivitas untuk merundingkan, membicarakan sesuatu hal untuk disepakati dengan orang lain. Dan negotiable yang berarti dapat dirundingkan, dapat dibicarakan, dapat ditawar. Definisi negosiasi secara formal dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertemuan bisnis antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan bisnis. Negosiasi merupakan perundingan antara dua pihak di mana di dalamnya terdapat proses memberi, menerima, dan tawar-menawar. Kerjasama strategis antar perusahaan seringkali merupakan hasil dari sebuah negosiasi yang baik. Para anggota saling bekerja sama untuk saling menguntungkan baik di bidang produksi, sumber daya manusia, keuangan, ataupun pemasaran. Kerjasama strategis ini tentunya memerlukan negosiasi ulang yang terus-menerus. Ada beberapa tujuan bernegosiasi dalam sebuah bisnis, yaitu yang pertama mengkomunikasikan dan mendengarkan. Kata mendengarkan perlu ditekankan di sini karena dalam komunikasi sering kali terjadi kesalahan dalam bagian mendengarkan. Yang kedua, untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung persamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang ketiga, untuk mencari penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Yang keempat, untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan win-win solution. Macam-macam bentuk negosiasi. Yang pertama, menurut formalitasnya, negosiasi terbagi negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Negosiasi formal adalah negosiasi yang diatur secara resmi mengenai topik, tempat, waktu, dan orang. Biasanya negosiasi ini bersifat hal-hal yang penting menyangkut bisnis, sosial, dan politik. Negosiasi formal memerlukan persiapan yang betul-betul baik dan lengkap. Negosiasi non-formal, negosiasi ini tidak diatur secara resmi. Seringkali terjadi tanpa sengaja diatur. Kadang-kadang negosiasi ini mendahului negosiasi formal. Dalam dunia politik sering disebut lobby. Yang kedua, negosiasi menurut ruang lingkupnya, yaitu negosiasi bisnis, negosiasi politik, dan sosial. Negosiasi bisnis, contohnya negosiasi penjualan, pembelian, kerjasama. Negosiasi politik dan sosial, contohnya negosiasi koalisi dan kerjasama, negosiasi konflik, negosiasi dukungan pemilihan. Yang ketiga, menurut waktunya, negosiasi dengan waktu terbatas dan waktu yang tidak terbatas. Negosiasi dengan waktu terbatas yaitu yang dilakukan sekali atau dua kali saja. Negosiasi dengan waktu tidak terbatas yaitu dilakukan berkali-kali. Yang keempat, menurut jumlah yang terlibat. Negosiasi dibagi menjadi negosiasi empat mata dan negosiasi berkelompok. Negosiasi empat mata adalah negosiasi yang dilakukan hanya dua orang saja, dan negosiasi berkelompok adalah negosiasi yang melibatkan banyak orang. Tipe-tipe negosiator. Yang pertama, negosiator merah atau red type negosiator. Ciri-cirinya adalah menginginkan sesuatu dengan cuma-cuma, selalu mengutamakan kepentingan mereka, bersifat agresif, kompetitif, dan berpura-pura, hasil lebih penting daripada hubungan yang baik, dan menggunakan sogokan. Contohnya Adolf Hitler. Yang kedua, negosiator biru atau blue type negosiator. Ciri-cirinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, mencari kerjasama yang baik untuk hasil yang baik. Negosiasi merupakan proses yang membutuhkan waktu lama. Menjaga hubungan lebih penting dari hasil yang dicapai. Berharap sukses dengan melakukan sesuatu yang baik. Contohnya Mahatma Gandhi dan Presiden kita Jokowi.
Yang ketiga, negosiator ungu atau purple type negotiator. Ciri-cirinya adalah jujur, subjektif, dan hormat. Hanya ada pertukaran, tidak ada yang cuma-cuma. Jika kamu memberikan ini, maka saya akan memberikan itu. Contohnya, Lee Kuan Yew. Model negosiasi. Ada model negosiasi umum. Model ini mengkombinasikan sifat simbiotik dan sifat predatory dari negosiator. Simbiotik mirip dengan negosiator tipe biru, sedangkan predatory mirip dengan negosiator tipe merah. Hasil negosiasi yang ideal adalah kita menang, sedangkan lawan kita juga tidak merasa kalah. Gambar model negosiasi umum bisa kita lihat ada hasil yang win-loss, loss-loss, win-win, dan loss-win. Jika hasilnya baik bagi saya, buruk bagi kamu, yaitu win-loss. Jika hasilnya buruk bagi saya, buruk bagi kamu, loss-loss. Jika baik bagi saya, baik bagi kamu, maka win-win. Jika hasilnya baik bagi saya, buruk bagi kamu, maka loss-win. Yang kedua, model negosiasi konflik. Model ini mengkombinasikan antara hubungan manusia dan tujuan. Model ini dapat sebagai acuan umum dalam menangani konflik dalam suatu organisasi. Pada gambar, kita melihat model negosiasi konflik yang berhubungan dengan tujuan dan hubungan baik, yaitu penting dan tidak penting. Jika sama-sama saling bersaing, maka kondisinya adalah win-loss. Jika bekerja sama, win-win. Jika menghindar, loss-loss. Dan jika saling menyesuaikan, maka win-loss. Jadi materi kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih.